ada barang yang bisa gue jual. Assalamualaikum. Kembaliin barang-barang ini. Awas kalau sampai bapak tahu. Bapak pasti tahu, Kak. Karena selama ini cuma kakak yang ambil uang dia. Nggak mau lihat kamu di rumah ini lagi. Pergi! Ina nggak bakal pernah injakin kaki Ina di rumah ini lagi. Capek-capek cari duit buat kontrakin lu di rumah ini. Awas lu kalau macem-macem ya. Awas! Apalagi lu berhubungan sama si marbot gila itu. Soleh, jangan kabur lu. Dasar munafik. Cepet, lu balikin uang kotak amalnya. Iya, ampli masjid juga. Udah bawa aja yuk ke masjid dulu. Ayo, ayo ikut ke masjid. Ayo. Pak! Bandi? Lu cuma punya gua, lu gak boleh sama siapa-siapa. Lu cuma punya gua. Soleh. Buset deh. Kakak. Pada mau kemana lu gini hari udah keluar rumah? Kakak bener-bener keterlaluan. Aku mau sholat subuh, Kak. Kakak kenapa sih pulang pagi terus? Lu tuh gak usah ngajarin gue. Gue ini kakak lu. Ayo, Kak. Kita sholat yuk. Heh, emangnya gue ini mau mati? Lu kalian pada mau mati. Kak, emang siapa yang bilang kalau sholat itu cuma buat orang yang udah mau mati? Ah, berisik. Minggir. Minggir. Pasti bapak udah ke pasar. Ditaruh mana nih sekarang? Pakai diumpet-umpetin segala. Hah, kan? Dapet juga gue. Banyak juga nih duitnya. Ngambil apa? Kakak ngapain di lemari Bapak? Minggir kamu. Kakak ngambil uang Bapak lagi. Kasian Kak, Bapak cari uang siang dan malam. Alah, nggak usah banyak ngomong lo. Kakak kenapa sih nggak pernah berubah? Berisik ya. Awas kalau sampai bapak tahu. Bapak pasti tahu Kak. Karena selama ini cuma kakak yang ambil uang dia. Lu tuh nggak ngerti-ngerti diomongin ya. Kak! Kakak! Kak, jangan Kak, kembaliin uang Bapak. Balikin. Bapak udah tua Kak, Bapak udah sakit-sakitan. Dan dia masih cari uang buat kita. Kamu tega Kak? Lu anak kecil ngatur ya, balikin nggak? Balikin amplopnya. Oh, nggak mau denger kata gue lo. Balikin. Balikin amplopnya. Balikin. Balikin sini. Lani. Ina, ada apa sih? Ina, Lani, ada apa ini? Oh, kamu pasti mencuri uang Bapak lagi ya? Aku nggak nyuri dong, Pak, namanya. Aku ini kan berhak juga, karena aku ini adalah anaknya Bapak. Ya tapi caranya bukan seperti ini, nah. Ini adalah cara-cara maling. Kamu ngerti gak sih? Kamu ini gimana sih, Ina? Hah? Semakin hari sekarang semakin menjadi. Bikin malu orang tua aja kamu. Terus Bapak mau apa? Hah? Kalau emang nggak suka, ya udah cuek aja. Lagian Bapak tuh harusnya mikir, kenapa aku bisa jadi seperti ini? Itu karena Bapak nggak pernah ngedidik dengan benar. Bapak tuh nggak pernah ngebagian ibu atau anak Bapak sendiri. Makanya lihat kan? Ibu sampai mati kesusahan kayak begitu. Kak, cukup! Jangan bantah Bapak lagi, Kak. Kamu tuh nggak usah ikut campur. Ina. Emang aku tuh nggak tahu apa? Kamu cuma peduli sama Bapak dan Ibu. Emang gak ada yang pernah peduli sama aku. Makanya aku nggak pernah sedih walaupun Ibu sekarang sudah mati. Cukup, Ina. Cukup. Kamu ini emang bener-bener anak yang dulu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Aku nggak mau lihat kamu di rumah ini lagi. Pergi. Jangan pernah Bapak nyari Ina lagi. Ina nggak bakal pernah injakin kaki Ina di rumah ini lagi. Kakak!
Oh iya, Ban. Mana uang kemarin? Apaan sih lu? Sabar napa? Ntar gua bayar. Ini juga gua lagi nungguin duit. Ah, Ya elah, lu mau make, lu mau enak, masih aja ngarepin orang. apa lu bilang? Gua tampil juga lu. Pergi sana. Awas lu lagi nagih lagi. Nah, dasar nggak modal lu. Awas lu ya. Gua aja juga lu. Dia anaknya. Mana duitnya? Gua nggak dapat. Ah, payah lu ah. Lu kalau jadi pacar gua jangan lembek-lembek gini dong. Ah. Gue tuh udah berkali-kali yang ngasih lo duit. Maafin gue dong kalau kali ini tuh gue tuh gagal. Gue udah gak tau lagi harus gimana sekarang. Dan gue tuh juga udah gak mungkin pulang. Gue udah muak banget sama rumah itu. Malah dia curhat sama gua. Hei, dengerin. Gua di sini nungguin lu bawa duit. Sekarang lu kagak bawa apa-apa. Ah, payah lu ah. Percuma gua nungguin lu lama di sini. Ban, lo tuh kurang ajar banget sih, Ban. Beresek. Lo mau kemana sih? Bapak sebenarnya nggak tega ngusir kakak kamu. Sebenarnya Bapak hanya ingin Ina itu berubah. Kita doain aja Kak Ina ya Pak. Semoga Allah turunin hidayahnya buat dia. Amin ya Allah. Anak perempuan itu bisa menjadi pintu surga buat kedua orang tuanya. Tetapi juga bisa menjadi pintu neraka. Lapar banget lagi perut gue. Kalau tahu begini, ngapain juga gue balikin duit bapak? Nah, dapat rezeki juga akhirnya. Kamu nyopet saya? Enggak, saya nggak mau nyopet. Saya nggak mau nyopet. Dia mau nyopet saya, Mas. Saya nggak mau nyopet. Enggak, saya nggak mau nyopet. Dia mau nyopetin saya, Mas. Lu copet. Cepet. Gue harus ngumpet. Ngumpet di mana gue? Kemana larinya tuh copet? Cepet banget ngilangnya. Ayo cari kesana lagi. Ayo. Masa masuk masjid baju gue kayak begini sih? Bisa diusir gue sama marbot masjid. Gimana ya? Mendingan gue pakai mukena aja deh. Mendingan nih malam gue tidur aja deh di sini daripada gue kejar-kejar lagi. Ibu-ibu sekalian, manusia itu Allah bagi menjadi dua bagian. Ada bagian umat itu memang ditakdirkan oleh Allah sebagai dhalun, orang yang sesat. Ada juga golongan yang kedua Allah takdirkan menjadi orang yang muhtadun. Apa itu muhtadun? Muhtadun itu artinya orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk, orang yang jalannya lurus. Alhamdulillah. Kemudian tentu ibu nanya, Umi, kalau ada orang yang dhalun, kalau ada orang yang muhtadun, tentunya kan ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Siapa sih pagi-pagi berisik banget? Dalam Al-Quran. Nggak tahu apa orang tuh masih ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Az-Zumar, Allah mengatakan tanda-tanda al-muhtadun. Tanda-tanda orang yang dapat hidayah, yaitu alladzina yastami'unal qaula. Orang yang mau dengerin ucapan orang lain.
Jadi tandanya orang yang muhtadun pertama dengerin nasihat, kemudian diamalkan. Tuh tandanya. Selanjutnya lagi, tanda-tandanya orang yang muhtadun itu bagaimana? Neng. Ngapain di sini? Ini masjid, Neng. Bu ngapain sih Bu ngurusin hidup orang? Daripada saya itu tidur di rumah laki orang, mendingan saya tidur di masjid kan? Astagfirullahaladzim. Mendingan Neng masuk masjid deh. Dengerin tausiah Umi. Ih, ogah. Emangnya bisa dapat duit? Bisa kaya? Semoga Neng dapat hidayah. Hidayah? Hei, gue tuh gak butuh hidayah, butuhnya duit. Ampun deh, so tau banget sih. Emangnya siapa sih tuh mak-mak yang ngomong? Toa banget suaranya. Ibu-ibu sekalian, ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasul, bagaimana sih caranya agar supaya hati kita itu terbuka? Agar supaya hati kita itu tidak mati? Rasulullah menjawab, pertama baca doa. Lah kan kita sering baca doa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ard. Itu doa yang untuk menghidupkan hati kita. Elah, itu doang. Apaan sih? Kamu yang semalam mau nyopet dompet saya bukan? Ngapain kamu sini? Oh, kamu copet ya? Ngapain? Bu, saya. Ayo ngambil sini copet. Aduh, copet! 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 Winda, kamu? Iya, gue Winda. Emang kenapa sih lo? Pakai-pakai mukena segala. Lo sembayang, jungkir balik segala. Nggak akan bisa bikin lo kaya kalau nggak kerja. Win, gue minta lo bantu gue. Gue ini lagi butuh kerjaan banget, Win. Lo bisa bantuin gue nggak? Ya udah, lo ikut gue. Ini ada kerjaan yang bagus. Serius? Serius dong. Tapi lo jangan pakai-pakai mukena itu segala. Iya, gue cepet. Bapak kok di sini? Bapak nggak buka toko? Bapak nggak buka, Nak. Lagi sepi. Gimana Pak? Kaina udah ada kabar? Nggak ada. Udahlah, ngapain sih kamu pikirin dia? Bapak jangan ngomong kayak gitu dong. Kasian Kaina. Gimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Alah. Dia juga nggak mikirin kamu, Nak. Udah deh. Dia tuh sama aja nggak nganggap kamu sebagai adiknya, tahu nggak? Kamu kan sering dipukulin, sering dimarahin, ya kan? Aku kangen Pak sama kakak. Walaupun dia suka marahin aku pengen ketemu sama dia. Udah lah Lani. Gak usah dikangenin kakak kamu itu. Bapak udah bersyukur kok punya anak yang baik seperti kamu. Anak yang soleha, yang rajin, taat beribadah. Udah cukup buat Bapak. Bapak jangan ngomong kayak gitu dong. Biar bagaimanapun juga Kaina kan tetap anak Bapak. Kaina juga bisa kok doain Bapak. Mana mungkin bisa Lani. Si Ina itu sholat aja nggak bisa. Gimana mau ngedoain orang tua?